Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah pagi ini akan membaca sebuah hadis, salah satu pokok Islam kalau bahasa Imam Nawawi dalam Syarah Muslimnya itu qawaid. هذا حديث عظيم أصل من أصول الإسلام قد اشتمل على مهمات من قواعد الإسلام فأما Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya dari Abi Malik Al-Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bayna as-samawati wal ard was-salatu nurun والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك وعليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. Dari Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu setengah dari iman. Atau boleh juga dibaca at-tuhuru syatrul iman. Bersuci di sini maksudnya adalah berwudu. Berwudu adalah setengah dari iman. Karena seorang yang bersuci iman juga diartikan dengan sholat. Jadi seseorang yang sholat tidaklah ia sah kecuali dengan berwudu. Seperti mana dalam Al-Quran juga Allah membahasakan sholat dengan kata iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Cerita tentang berpindahnya kiblat dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah. Di sana Allah mengatakan bahwasanya Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian, salat kalian yang telah dulu. Dan juga bersuci ini atau wudu ini merupakan hal yang sangat dianjurkan dalam Islam. Rasulullah juga pernah mengatakan, siapa yang memperbagus wudunya kemudian dia salat 2 rakaat dan kemudian dia berdoa, maka Allah akan kabulkan doanya. Dia minta ampun, Allah akan ampuni dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya. Bilal bin Rabah, seorang sahabat yang dikenal orang yang rutin menjaga wudu, sehingga Rasulullah pernah mendengar telapak kakinya sudah terdengar suara telapak kakinya di surga, karena amalannya senantiasa menjaga wudu. Tentu kesucian zahir, kebersihan ini hal yang dianjurkan dalam Islam, dan tidak lupa juga dengan kebersihan batin, yaitu hati yang
suci, hati yang ikhlas, yang melahirkan akhlak-akhlak yang mulia, yang melahirkan ucapan yang mulia, pandangan yang tertunduk, pikiran-pikiran yang positif tentunya. Walhamdulillah tamla'ul mizan, dan mengucapkan alhamdulillah memenuhi timbangan. Alhamdulillah, pujian untuk Allah. Ya, seseorang yang mengucapkan alhamdulillah yang benar-benar ikhlas, ucapan yang agung ini memuji Allah, mensucikan Allah. Allah janjikan memenuhi mizan. Jadi mizan ini dari kiamat nanti setiap manusia akan ditimbang. Ya. Setiap manusia akan ditimbang. Maka ada 3 pendapat ya, dalam hal berkaitan mizan ini. Ada yang mengatakan orang sendiri yang akan ditimbang, ada yang mengatakan amal yang ditimbang, ada yang mengatakan bitaqah, nanti ada kartu yang ini akan ditimbang. Semuanya berdasarkan zahir hadis ada. Jadi zikir ya, di video yang lain kita sudah hamba yang dhaif ini sudah menerangkan tentang alhamdulillah afdhalud du'a. Bagaimana dia bisa menjadi alhamdulillah ini bentuk doa? Karena alhamdulillah ini adalah bentuk syukur, suatu ucapan yang berbentuk syukur yang melahirkan nanti Allah tambahkan nikmat. Kalau orang bersyukur, Allah pasti akan tambahkan nikmatnya, sehingga dia seolah meminta tambahan nikmat itu. Maka dikatakan dia berbentuk sebaik-baik doa. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina as-samawati wal ardh. Subhanallah walhamdulillah, masyaallah. Subhanallah, ucapan yang mensucikan Allah dari semua sifat-sifat yang tidak layak baginya. Itu memenuhi, keduanya memenuhi atau memenuhi antara langit dan bumi. Memenuhi, subhanallah, kalau kita perhatikan semua ciptaan Allah, semua materi-materi yang ada ini, kalau kita perhatikan dengan benar-benar akan melahirkan ucapan subhanallah, maha suci Allah, Engkau yang menciptakan, tidak ada yang sia-sia, begitu sempurna. Maka ada juga syarh hadis mengatakan bahwasanya tamla'u ma baina as-samawati wal ardh. Kalau ucapan ini, pahalanya ini dibuat berbentuk jasad, artinya pahalanya ini nyata, maka akan memenuhi langit dan bumi pahalanya, saking besarnya, masya Allah. Begitu rahmatnya Allah ya. Ucapan-ucapan baik ini, Al-Quran mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Benda harta dan anak-anak kalian adalah perhiasan dunia. Wal baqiyatus salihat, dan arti baqiyat yang kekal, yang baik. Artinya artinya apa ini? Wal baqiyatus salihat, harta yang kekal, artinya bekal yang baik ya, yang menjadi, karena dalam mufassir banyak menafsirkan bahwasanya baqiyatus salihat ini adalah ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau boleh dibalik subhanallah wallahu akbar alhamdulillah la ilaha illallah, merupakan baqiyatus salihat. Karena harta dan anak itu bisa hilang, binasa, tetapi baqiyatus salihat, ucapan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah ini, kiamat dunia apapun yang terjadi, ucapan ini tetap benar, ucapan ini tetap
tetap kekal. Pahalanya tetap tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan makna ucapan ini tetap kekal. Allah selama-lamanya, subhanallah. Allah selama-lamanya orang yang zat yang terpuji. Allah selama-lamanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Allah selama-lamanya besar, maha besar. Jadi ucapan ini adalah ucapan yang kekal. Jadi bisa saja orang mempunyai harta akan punah, anak akan meninggal, apalagi jabatan akan hilang. Tetapi ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar akan kekal. Pahalanya akan bisa dilihat di hari kiamat. Dan makna kalimat ini akan tetap kekal apapun terjadi. Mungkin hari ini kita mengatakan orang tersebut genteng, besoknya dia kecelakaan, hilang kegentengannya. Mungkin hari ini kita mengatakan dia kaya, besok dia bangkrut, hilang kekayaannya, kita tidak mengatakan lagi dia kaya. Mungkin hari ini kita mengatakan, oh ini istri saya, oh itu istri sefulan, mesranya cantik. Bisa jadi besok dia menjadi janda disebabkan meninggal. Jadi ucapan-ucapan manusia yang bersifat dunia tidak ada yang kekal, bisa saja terjadi ya. Nah, jadi ini bahasa Al-Quran adalah wal baqiyatus shalihat khairun 'inda rabbik, itu lebih baik di sisi Tuhan. Wa thawaba, pahalanya. Masya Allah, zikir ya bisa menenangkan hati. Walhamdulillah, apalagi wassalatu nurun, sudah salat adalah cahaya. Biasa insyaallah ada catatan. Wassalatu nurun adalah salat adalah cahaya. Ini cahaya maksudnya yang bisa kalau cahaya sifatnya menerangi, maka para ulama mengatakan di sini adalah menerangi hatinya sehingga dia membedakan antara hak dan batil. Karena dalam Al-Quran dijelaskan sangat jelas, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang benar-benar salat ya, bukan hanya salat juz selesai, tapi benar-benar mendirikan salat, memaknai arti salat bahwasanya dia dilihat oleh Allah, maka dia perbuatan dengan salat tersebut akan menjauhkan dia dari perbuatan yang terkeji, perbuatan yang buruk. Begitu juga Al-Quran mengatakan, yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim, ya, bahwa salat ini, bahwa seorang mukmin di hari kiamat nanti akan bercahaya di depannya, di sampingnya, seperti lampu ya. Misalnya kalau kita pakai motor atau pakai mobil, kalau tak ada lampu bisa membahayakan. Jadi kehidupan ini kalau nggak salat bahaya. Kita tidak tahu jalannya berlobang, kita nggak tahu jalannya gelap dan sebagainya. Sehingga seorang tersebut nyambung hatinya ke Allah, Allah berikan cahaya ke dalam hatinya sehingga dia bisa mendengarkan yang hak dari yang batil. Orang yang salat juga karena hatinya yang bercahaya, dia akan bisa membedakan mana yang dengki, yang tidak boleh, mana yang durhaka, yang bersifat sombong dan sebagainya. Kemudian was-sadaqatu burhan, sedekah adalah burhan. Kata para ulama, maksudnya adalah dengan sedekah dia membuktikan kejujuran imannya, dia membuktikan bahwasanya dia lebih cinta kepada Allah, karena Allah menyuruhkan dia untuk bersedekah. Sebenarnya Allah tidak butuh sedekah ya, kita, dan karena Allah yang punya semua alat ini. Tapi ini membuktikan karena Allah menyuruh, jadi seorang tersebut mencintai atau mengikuti orang yang dicintainya. Jadi dia membuktikan kasih sayangnya. Setiap kita mencintai harta kita masing-masing, ya, sehingga melepaskannya itu berat. Maka dengan bersedekah berarti dia rela melepaskan yang ia cintai untuk orang lain dengan mengharap ridha Allah SWT. Dan juga dikatakan sedekah ini
ya, akan menjadi bukti, burhan, menjadi dalil, menjadi saksi pada hari kiamat nanti ketika manusia ditanya min aina iktasaba wa dari mana ia dapatkan hartanya, wa fima anfaq, dan kemana, untuk apa dia nafkahkan, habiskan harta itu. Sadaqatu burhan. Allah salli ala sayyidina Muhammad. Banyak ya kisah-kisah orang yang bersedekah yang menjadikan, yang meluaskan, yang memudahkan jalan hidupnya. Ya, sedekah dari orang yang terdekat, ya, dari mungkin kepada orang tua, kepada kakak, adik, mungkin berikutnya tetangga, berikutnya saudara membutuhkan. Karena sedekah dengan orang terdekat silaturahim, ya, pertama pahalanya silaturahim, yang kedua sedekah. Dan kepada orang yang membutuhkan, anak yatim, fakir miskin, ini semuanya ibadah-ibadah sosial yang bisa melemburkan hati, ya. Masya Allah. Kemudian berikutnya was-sabru dhiya'un. Di dalam Al-Qur'an Allah membedakan nur dan dhiya. Dalam surah Yunus ayat 5 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa allazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura. Dhiya inilah cahaya yang disertai panas. Ada cahaya yang disertai panas. Ya, matahari kan panas, kalau bulan kan tidak menimbulkan panas. Nah, jadi asy-syamsu di sini ada yang disertai panas. Jadi sabar itu diibaratkan cahaya yang ada panasnya. Karena seorang yang sabar mempunyai panas dia, maksudnya harus benar-benar berkorban, benar-benar bersungguh-sungguh sabar dalam melaksanakan sholat duha misalnya. Pekerjaan yang banyak, tapi dia sabar, bisa untuk mengerjakan sholat duha, bisa dia bangun malam dengan mata yang ngantuk, bisa untuk sholat subuh berjemaah dan ke masjid. Berat itu, bangun subuh lagi dingin, kalau musim dingin gitu, ambil wudu, berat. Tapi dia rela bersabar, rela dia sabar dalam taat, ya. Dia pergi ngambil wudu, pergi ke WC, kemudian ganti baju menuju masjid, gelap, ngantuk, ya, dan lain sebagainya. Dia bisa bersabar. Disuruh puasa, ya puasa Ramadan, padahal tak ada orang yang bisa melihat, lapar, tapi dia bisa bersabar untuk ini. Jadi inilah was-sabru ya. Begitu juga seorang yang sabar untuk menahan lisan. Kalau kita ikuti aja kemauan mulut ini, kita bisa saja ngomong apa saja, bebas. Tak ada, bebas lah. Mau ngumpat, mau mencela orang, dan lain sebagainya bebas. Begitu juga bersabar dia dari menahan pandangan dari yang hal-hal yang diharamkan, menundukkan pandangannya. Bisa saja mungkin di depan kita melintas wanita yang cantik, wanita yang orang yang terbuka, tapi dia bisa bersabar untuk menahan pandangannya. Begitu juga dengan ditimpa oleh suatu hal yang tidak dia inginkan, timpa oleh musibah, sakit, meninggal, kehilangan, dia masih mengucapkan ya Rabbi lakal hamd, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar dia atas hal ini, berat dia merasakannya, tapi dengan mengharapkan ridha Allah dia bisa bersabar. Wasta'inu bis sabri was salah, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman memuji sifat ini. Ayyub alaihissalam, inna wajadnahu sabira ni'mal 'abdu innahu awwab. Sesungguhnya kami mendapatinya orang yang bersabar, sebaik hamba, dan dia selalu suka untuk kembali.
suka untuk kembali bertobat kepada Allah. As-sabru diya wal Qur'anu hujjatun laka wa 'alaik. Quran menjadi hujjah atasmu atau 'alaik, atau jadi lam ini biasanya untuk bahasa Arab lam untuk yang baik ya. 'Alaik yang menimpamu gitu. Seperti barakallahu laka, semoga Allah memberkahimu, memberkahi. Barakallahu lakum, memberkahi untukmu. Allah memberkahi untukmu di dalam keadaan baik, keluarga yang tenang, bahagia, Allah berkahkan. Barakallahu lakum wa baraka alaikum, dan Allah berkahkan, semoga Allah berkahkan atasmu ketika keadaan lagi susah, ekonomi sempit, terjadi ya macam-macam lah dalam rumah tangga. Doanya semoga Allah turunkan keberkahan baik dalam keadaan baik, keadaan sedang maupun keadaan susah. Jadi lam jadi pembela, alaik menjadi bumerang. Ya tentu jika seorang tersebut membaca Al-Quran kemudian mengamalkannya, dia akan menjadi hujjah nanti. Ya, maka Al-Quran dan puasa merupakan syafaat ya dari kiamat. Dia akan membela orang yang membacanya. Kita cepat sedikit. Kullun nasi yaghdu fabayi'un nafsahu famu'tikuha aw mubiquha. Setiap manusia berbagi-bagi, kemudian ada orang yang menjual dirinya, kemudian ia membebaskannya dan menghancurkannya. Setiap manusia juga potongan hadis ini merupakan bahwa setiap manusia dianjurkan berbagi-bagi ya, kerja ya, sesuai dengan profesinya masing-masing. Tentu setiap manusia yang kerja setiap pagi bekerja, setiap pagi dia menghidupkan mesin motor, mobil, tentu di pikirannya ada tujuan. Ada tujuannya mencari ilmu, ada tujuannya mengajar, ada tujuannya mencari harta yang halal, bekerja. Tapi ada juga itulah yang mu'tiquha, yang akan menyelamatkannya dari siksa neraka dan kehinaan. Tapi ada juga yang pagi-pagi dia menyalakan motornya, pagi-pagi sudah siap-siap pakai sepeda. Ada yang dia pikirannya ada, tentu setiap manusia ada tujuan pikirannya. Setiap gerakan itu ada tujuan. Ada yang ingin memabukan, ada yang mungkin ingin berzina, wal'iyadzubillah. Dan itulah akan menghancurkan mubiquha, menghancurkannya, hina dunia dan masuk neraka. Ya, inilah kullun nas yaghdu fabayi'un nafsahu famu'tikuha wa mubiquha. Setiap manusia itu punya tujuan ya, setiap paginya. Maka tentu seorang mukmin meniatkan dalam hatinya talibul ilmu, mencari rezeki, silaturahim, niatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat ibadah sehingga itulah yang akan menyelamatkannya di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.